Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syaragi di episode 2019-01. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi rangkaian untuk yang keempat, yaitu pengumpulan energi listrik khususnya untuk 3 fase. Sumber listrik 3 fase yaitu jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase untuk R, S, dan T, dan 1 kawat netral yaitu N, atau sering disebut sebagai kawat ion. Menurut listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral, di mana umumnya listrik 3 fase ini menggunakan tegangan untuk bernilai 380 volt yang banyak digunakan di industri ataupun di pabrik. Pada rangkaian ini terdapat namanya daya semu, daya reaktif, dan daya aktif, di mana daya aktif adalah daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Satuan daya aktif adalah W atau watt dan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur listrik wattmeter. Yang kedua adalah ada namanya daya reaktif, di mana daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membentukkan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif, di mana satuan daya reaktif adalah VAR, yaitu volt ampere reaktif. Yang ketiga ada namanya daya semu, yaitu daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik. Daya nyata merupakan daya yang diberikan oleh PLN kepada konsumen. Satuan daya nyata adalah VA atau volt ampere. Selanjutnya, pengertian dari KWH 3 fase adalah alat penghitung pemakaian energi listrik, di mana alat ini bekerja menggunakan metode induksi medan magnet menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Pengukur watt atau kilowatt yang pada umumnya disebut wattmeter atau kilowattmeter disusun sedemikian rupa sehingga umpalan tegangan dapat berputar dengan bebasnya. Selanjutnya kita coba simulasi rangkaiannya. Kita masukkan nilai aktif powernya itu 3000, nilai QM-nya 750. Oke, dan kita jalankan. Kita lihat dulu. Untuk nilainya adalah 3850, kiparnya 3723, energinya 577,4, tegangannya 400, arusnya 4463. Selanjutnya kita coba lihat pada skopnya. Ini adalah gambaran skop setelah dikasih nilai daya 3000 dan nilai QL-nya itu 750. Selanjutnya kita coba untuk yang kedua. Kita masukkan aktif powernya 3100, QL-nya 760. Oke, kita jalankan lagi. Setelah muncul kita akan mendapatkan nilai, yaitu nilai dayanya 3952, nilai kiparnya itu 3822, energinya 598,6, tegangannya tetap 400, dan arusnya itu 404.607. Selanjutnya kita lihat skop untuk percobaan yang kedua ini. Ini adalah gambar skop untuk percobaan simulasi yang kedua. Selanjutnya kita coba untuk mengganti nilainya, menambah nilainya. Untuk aktif powernya itu 3200, QL-nya 770. Oke, jalankan lagi. Selanjutnya akan muncul nilai, yaitu untuk nilainya 4133, kiparnya 3926, energinya 619,8, tegangannya 400, dan arus salurannya itu 4751. Selanjutnya kita lihat nilai skop untuk percobaan ketiga. Ini adalah gambar skopnya, dan kita coba jalankan untuk
penambahan nilai daya dan QL-nya 3.300, 780. Oke, lanjutkan lagi. Ini adalah nilai yang muncul setelah nilainya ditambahkan, yaitu untuk ini dayanya 4274, nilai kiparnya 4028, energinya 641, tegangan 400, arus saluran 4894. Kita coba lihat nilai skopnya setelah kita tambah. Ini adalah gambar skop pada simulasi yang keempat. Kita coba tambah lagi nilainya untuk 3400, 790. Oke, jalankan. Akan muncul nilai untuk dayanya yaitu 4416, kiparnya 4119, energinya 662,2, tegangannya 400, arus salurannya 5038. Kita lihat untuk skopnya. Ini adalah gambar skop setelah kita menambahkan nilai. Yang terakhir kita coba masukkan nilai aktif powernya 3500, power QL-nya 800, enter. Dan ini akan muncul nilai yaitu nilai dayanya 4557, untuk nilai kiparnya 4231, energinya 683,3, tegangannya 400, dan arus salurannya itu 5182. Kita lihat skop setelah ditambah. Ini adalah gambar skop setelah kita menggunakan nilai dayanya yaitu 3500 dan nilai kiparnya itu 800. Ini adalah jumlah nilai setelah kita menjalankan simulasi rangkaiannya, di mana hubungan dari daya beban resistor, induktor, daya kipar ataupun energi tegangan dan arus. Di sini dapat kita lihat apabila beban resistor dan induktor ditambah, nilainya bertambah, maka untuk nilai dayanya dan kipar, energi ataupun arusnya juga akan bertambah. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa beban resistor dan induktor akan berbanding lurus dengan nilai daya, kipar, dan energi ataupun arus. Sedangkan untuk nilai tegangannya itu sama, tetap 400. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.